Kodam kali ini memiliki keterikatan khusus secara emosional dengan Anda. Entah kenapa, dia sering mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Jadi memang kalau orang Jawa bilang itu ngindil ya. Ngindil itu yang ngikuti terus di belakang. Bersama-sama dengan demon yang berwarna hijau, kemudian kuntilanak merah, lalu topeng merah. Ya, itu yang sering bersama-sama dengan Anda. Jadi seperti Anda ini adalah induk ayam dan mereka adalah anak-anak ayam yang mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Sebetulnya Mbak Wira sangat merasa bersalah ya pada klien kita kali ini karena membuatnya harus menunggu sampai 3 hari untuk hasil terawangannya. Mbak Wira sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Semata-mata tidak karena Mbak Wira sengaja, melainkan karena keterbatasan waktu dan tenaga yang Mbak Wira miliki gitu ya. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama untuk pertanyaan pertama. Apakah kamu nyaman denganku dan keluarga spiritualku? Jawabannya nyaman. Kodam kali ini memiliki keterikatan khusus secara emosional dengan Anda. Entah kenapa, dia sering mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Jadi memang kalau orang Jawa bilang itu ngindil ya. Ngindil itu yang ngikuti terus di belakang. Bersama-sama dengan demon yang berwarna hijau, kemudian kuntilanak merah, lalu topeng merah. Ya, itu yang sering bersama-sama dengan Anda. Jadi seperti Anda ini adalah induk ayam dan mereka adalah anak-anak ayam yang mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Kemudian ada beberapa kodam yang waspada banget. Yang Mbak Wira lihat itu adalah ifrit. Kemudian ada satu sosok lagi yang berwujud bayangan hitam tinggi besar. Itu sangat waspada banget. Jadi bahkan ketika Mbak Wira nerawang diri Anda itu, Mbak Wira langsung kerasa di pundak itu berat gitu ya. Hal ini menjadi ciri atau tanda bahwa Anda sedang dalam kondisi full protection. Jadi proteksinya penuh, kemudian panglimunannya juga penuh. Panglimun itu membuat Anda terproteksi, tertutupi ya, jadi tidak terlihat saat diterawang. Dan ketika Mbak Wira memaksa ya nyoba nerawang, itu kerasa nyeri di bahu ya, di pundak kiri kanan tuh kerasa nyeri, kerasa sakit, kerasa berat. Inilah kenapa Mbak Wira tidak mau nerawang dari kemarin-kemarin, karena kemarin-kemarin itu Mbak Wira masih ada di luar kota, banyak acara, Mbak Wira sedang pageran rumah baru dan sebagainya, sehingga takut kalau hasilnya itu kurang maksimal, kurang memuaskan. Sehingga sengaja Mbak Wira take rest dulu beberapa waktu sehingga hasil terawangannya itu bisa lebih akurat gitu. Ya, jadi kondisi Anda memang sedang dalam keadaan full proteksi yang membuat ketika orang mau melakukan terawangan itu berat gitu ya Pak ya. Pertanyaan berikutnya, apa kamu sering berjalan bersama dengan saya? Jawabannya iya. Kemudian seperti berjalan di sebelah saya atau diam di sebelah saya ketika saya duduk. Dia lebih tepatnya di belakang. Jadi seperti seorang induk ayam yang diikuti oleh anak-anak ayam kayak gitu. Seperti kalau Mbak Wira lihat yang sekarang lagi ramai itu Pak Prabowo gitu kan di tengah, lalu di kiri kanan sama di belakangnya itu bodyguard-bodyguardnya kayak gitu. Menarik ya, seperti Yakuza. Apakah kamu sudah memahami home rule yang saya berikan? Jawabannya sudah dan tidak ada masalah. Apakah kamu selalu berada di dekat saya? Jawabannya iya. Anda panggil atau tidak, dia senang mengikuti diri Anda karena memang memiliki kecocokan secara emosional. Ataukah hanya datang ketika saya sebut namamu? Jawabannya enggak. Memang dia senang mengikuti diri Anda. Apakah kamu sudah paham tugas yang saya berikan? Jawabannya sudah. Dan apakah sudah mulai dijalankan? Jawabannya sudah. Sedang dalam tahap penyusunan strategi. Karena maju berperang tanpa strategi sama dengan bunuh diri. Dan dia pun sifatnya welcome dengan kodam-kodam lain yang mau diajak bekerja sama ya. Jadi dia tahu bahwa tugas yang diberikan itu tidaklah mudah. Oleh karenanya dia berharap one hit win. Artinya ketika dia menyerang sekali ya langsung menang. Namun tetap jangan lupa ya Pak ya, bahwa kodam sifatnya adalah membantu. Adapun bagaimana hasil itu tetap adalah kuasa Tuhan. Kita boleh bekerja sangat keras. Kita boleh mentarget bawahan-bawahan dan karyawan kita. Namun tetap hasil itu ada di tangan Tuhan. Mereka yang bekerja keras,
memang memiliki hak untuk memanen lebih baik. Sedangkan mereka yang tidak bekerja keras tidak punya hak, tidak punya probabilitas untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi jangan pernah menyalahkan kerja keras, jangan pernah mempertanyakan peran kerja keras dalam hasil yang Anda terima. Seperti kali ini biar ditampilkan oleh admin yang di sebelah kiri bahwa Anda merasa hasil bulan ini itu nggak sesuai dengan harapan. Bahwa kan sempat tanya apakah penghasilannya turun? Jawabannya tidak turun, tetapi tidak mencapai target yang saya inginkan. Di sini Mbak Wira memberikan gambaran bahwa kita boleh bekerja keras, kita boleh memaksimalkan semua koneksi, relasi, kodam-kodam, dan apapun ilmu-ilmu yang kita miliki. Namun tetap semata-mata hasil itu ada di tangan Tuhan. Kita tidak bisa bilang, berarti rezekiku memang segini kalau kita belum bekerja keras. Namun apabila kita sudah bekerja keras, mati-matian kita kerahkan semua yang kita miliki, namun tetap hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, berarti memang jatah rezeki kita ya segitu itu. Jelas ya? Jadi ini juga edukasi buat teman-teman semua bahwa jangan bilang, rezekiku cuma segini kalau kita belum bekerja keras mati-matian. Bahkan kita perlu melampaui limit atau batas tertinggi kita, ya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih. Mohon maaf, ini sebagai gambaran. Dulu ketika Mbak Wira ada di angka 40 juta sebulan, 60 juta sebulan, itu Mbak Wira udah capek sekali. Mbak Wira merasa jempol udah kayak melengkung, ya, karena saking banyak klien yang dilayani. Mbak Wira sempat mengira bahwa 60 ini kayaknya udah limit, ini udah mentok. Akhirnya di saat itu Mbak Wira membuat sistem yang baru. Ternyata hasil bisa meningkat di 80. 80 itu stabil hampir setahun, dan Mbak Wira sempat mengira bahwa 80 udah mentok, udah nggak bisa naik lagi. Ternyata ketika Mbak Wira melibatkan admin, Mbak Wira melibatkan ads, Mbak Wira melibatkan sistem penjualan yang baru yang boleh dicicil, bisa naik hingga 120. Artinya bahwa itu masih bisa kok naik, asalkan kita membuat sesuatu yang baru. Karena kata Einstein kan pun juga demikian, bahwa jangan mengharapkan hasil yang berbeda ketika kita melakukan usaha yang sama. Namun andai kata usaha yang kita lakukan sudah mati-matian, ads sudah kita maksimalkan, karyawan sudah kita maksimalkan, materi sudah kita maksimalkan, pelayanan sudah kita maksimalkan, semua sudah kita maksimalkan, kok belum naik juga, berarti rezeki kita ya mentok di situ. Sama seperti Mbak Wira ketika berada di angka 120 juta sebulan, kemudian Mbak Wira ingin banget seperti Bapak yang bisa menghasilkan 1 miliar per bulan, ya Mbak Wira nggak akan bisa. Kenapa? Ilmunya belum ke sana, yang dijual juga dagangannya beda, belum sampai kelas ekspor dan lain sebagainya. Yang Mbak Wira mentok di 120 aja. Kalau mau melampaui Anda di 1 miliar per bulan ya nggak bisa. Ilmunya belum sampai. Nah, itu adalah gambaran teman-teman. Mbak Wira belum memaksimalkan ilmu yang Mbak Wira miliki. Mbak Wira belum banyak belajar. Sehingga akhirnya apa? Kalau untuk melampaui 1 miliar per bulan ya berat. Karena penghasilan kita itu setara dengan kualitas yang kita miliki, ilmu, pengalaman, relasi, koneksi, dan lain sebagainya gitu. Jelas ya? Baik, kita lanjut. Apakah kamu suka saya beri tugas solo atau bersama-sama? Dia suka kalau bersama-sama. Karena bagi dia banyak tenaga, berarti potensi atau peluang keberhasilan itu lebih besar. Menurutmu bagaimana keadaan kantor saya yang baru ini? Apakah ada yang memakai magic juga? Jawabannya banyak. Sebanyak kantor yang lama. Jika iya, sekuat apa jika dibandingkan dengan regional saya yang dulu, yang memakai tumbal setiap tahunnya? Jawabannya begini. Saya belum mengecek secara menyeluruh. Namun, kantor yang ini pun memiliki awan gelap yang sama pekatnya dengan kantor yang lama. Namun, siapa pengguna magic itu saya belum tahu, karena saya pun baru beberapa hari di sini. Seiring dengan berjalannya waktu, ketika kualitas Anda semakin terlihat, maka si pengguna awan hitam itu akan muncul di hadapan Anda dengan sendirinya, karena menganggap Anda sebagai kuda hitam, orang yang baru masuk bergabung dengan perusahaan, namun sudah mencapai posisi yang tinggi dengan tiba-tiba, dengan cepatnya. Sehingga Anda akan dianggap ya mengancam kedudukan dia. Jangan khawatir,
akan ada masa atau waktunya dia datang di hadapan Anda, katanya begitu. Tapi kalau Anda bertanya apakah ya sama gelapnya dengan yang dulu, jawabannya ya sama aja, kurang lebih sama. Dan lagi kondisi yang sekarang kan dia lebih mati-matian ya menghidupkan atau menjalankan roda ekonomi perusahaan, sehingga ya secara penggunaan magic juga lebih ngawur ya, lebih gila-gilaan karena dia berharap perusahaannya tidak kolaps kayak gitu. Kemudian apakah kalian semua dapat mengatasinya? Jika dibutuhkan, bunuh saja jin atau pegangan orang lain yang menghalangi. Jawabannya jelas, karena pegangan Anda juga bukan kelas main-main. Selama ini udah ada ya 1-2 pegangan orang yang dibunuh ketika berusaha menghalangi apa yang Anda inginkan. Namun ya tetap namanya perjalanan ibarat sebuah game. Level 1 bisa diatasi, akan naik ke level 2. Bos level 2 bisa diatasi, naik ke level 3, dan seterusnya hingga level di mana level X gitu ya, di mana Anda sudah mentok dan tidak bisa mengatasinya lagi, maka disitulah Anda perlu upgrade, apakah upgrade ilmu atau upgrade kodam. Jelas ya? Jadi jika dibutuhkan bunuh saja, sudah dilakukan tanpa Anda suruh, dan yang melakukan itu kodam lain yang lebih galak daripada si buaya yang kita wawancarai kali ini. Apakah rekan-rekan kerja saya itu baik, palsu, atau jahat? Jawabannya mereka baik selama kepentingannya sama. Jadi tidak ada orang baik. Yang ada adalah orang dengan kepentingan yang sama. Selama kepentingannya masih sama, mereka akan bekerja sama dengan Anda. Tapi ketika kepentingannya udah berbeda, ya mereka akan memuisi Anda. Dan itu wajar atau lumrah terjadi dimanapun. Tidak ada orang yang benar-benar baik. Yang ada adalah persamaan kepentingan. Apakah alasan langsung saya itu takut atau tunduk dengan saya, atau merasa saya saingan dia? Jawabannya merasa Anda saingan dia. Dan kalian berdua, ya Anda berdua masih saling mengamati satu sama lain. Saling menjajaki, ini ibarat pertarungan head to head gitu, masih saling lempar jurus. Jadi masih saling mencoba aja, nyoba ini, nyoba itu, ngamati ini, ngamati itu. Masih baru dilihat, belum ada eksekusi atau serangan yang berat. Makanan kesukaanmu apa? Jika bisa didapatkan akan saya berikan. Jawabannya sebetulnya ada yang dia suka ya, berupa darah ayam, tapi tidak usah diberikan lah, enggak. Kenapa kok demikian? Karena ya amis 1-2 merepotkan. Cukup dibakarkan dupa sama Mbah Wira itu udah cukup. Tapi kalau boleh ya sebetulnya dia suka darah ayam kayak gitu. Kemudian menurutmu kodam manakah yang terdekat dengan saya saat ini, dan siapa yang terdominannya? Untuk kodam-kodam yang dekat tadi udah Mbak Wira sebutkan di depan ya, ada demon hijau, kemudian buaya ini, kuntilanak merah, topeng merah, kemudian ada sosok bayangan hitam sama ifrit. Itu yang Mbak Wira sempat lihat. Sementara untuk sosok-sosok yang Mbak Wira tidak bisa mendefinisikan, kemungkinan berasal dari praktisi lain yang Mbak Wira tidak kenal ya. Namun Mbak Wira sempat melihat itu ada sosok bayangan hitam kayak gitu. Itu jenisnya laki-laki. Kemudian apakah kamu memiliki anak buah atau pasukan? Jawabannya punya. Skill utamamu itu sebenarnya apa? Ini gimana ini? Beli kok. Masih tanya skill utamanya apa ya? Jadi buaya itu memiliki kelebihan dalam hal kerejekian. Apabila kemudian ada tuah-tuah lain yang mengiringi kerejekian itu, berarti itu dalam rangka menjaga agar rezeki itu tetap baik. Contoh ada proteksi di situ, ya berarti menjaga agar sumber-sumber uang Anda tetap aman. Ada intuisi di situ, ya berarti membuat kepekaan batin Anda jalan. Sehingga dalam hal bisnis usaha itu berjalan dengan lebih baik. Ya, jadi skill utamanya ada di kerejekian. Dan adapun apabila ada tuah-tuah lain, itu adalah tuah-tuah sekunder dalam rangka mewujudkan atau menjaga tuah kerejekiannya agar berjalan dengan baik. Apakah kamu suka dengan tugas yang saya berikan, yaitu mempengaruhi orang-orang agar manut dan nurut? Jawabannya kurang suka. Atau lebih suka berada di sekitar saya untuk menarik uang dan proteksi? Dia lebih suka untuk menarik uang dan proteksi ya.
nggak apa-apa. Anda punya banyak khodam untuk mempengaruhi orang lain. Jadi untuk sihir pikirannya memang kurang. Namun untuk proteksi dan kerezekiannya insya Allah bagus. Menurutmu ada berapa khodam yang nempel pada saya? Setidak-tidaknya ada 4. Atau berada di badan saya. Sebetulnya tidak berada di badan, melainkan mereka terkoneksi dengan erat di badan Anda. Sehingga kalau orang melihat itu seolah-olah ya melihat khodam itu ada di badan Anda. Jadi gini, ini pengalaman ya. Ada yang bilang banyak khodam yang menempel di badan saya. Jadi gini Pak, kemampuan orang melihat itu beda-beda. Ada yang ketika melihat portal di badan seseorang itu menganggap khodamnya ada di situ, sehingga menganggap itu adalah khodam badan. Tapi ada yang bisa memilah, oh ini khodam, oh ini portal. Karena portal pun ketika dilihat pasti ada khodamnya, minimal si penjaga portal itu. Karena penjaga portal itu juga wujudnya khodam, wujudnya jin juga gitu loh. Kemudian ada orang yang hanya peka merasakan, dan ketika dia merasakan energi yang berat dia menganggap banyak demitnya. Padahal pada diri Anda, energi yang berat memang selain karena energi diri Anda juga tinggi, Anda juga memiliki banyak khodam, memiliki banyak azimat, membawa banyak azimat. Itulah kenapa ketika orang merasakan seolah-olah itu ada di badan, padahal itu ada di benda. Tapi karena bendanya Anda bawa, seolah-olah itu ada di badan. Memang itu kurang bagus Pak. Nah, lebih baik, kalau kata guru saya ya, lebih baik kita itu terlihat kosong, namun ketika dibutuhkan, wes keluar semua. Itu lebih aman buat kita. Ibarat orang melihat kita tanpa perlindungan apapun. Sehingga kalau nembak itu pelurunya kecil. Ternyata di balik baju kita pakai rompi anti peluru yang tebal. Beda cerita kalau kita udah pakai rompi anti peluru, kelihatan pakai baju besi dan sebagainya, orang nggak akan nembak dengan peluru yang kecil Pak. Minimal pakai rudal. Kenapa? Karena perang itu resikonya cuma 2, kalau nggak menang kalah. Kalau kalah resikonya mati Pak. Sehingga orang nembak itu ya harapannya sekali nembak tembus langsung mati. Ya oleh karenanya mending kita kosongkan. Tapi ketika dibutuhkan kita siap. Memang posisi orang seperti Anda sulit Pak kalau tidak berisiko dengan magic itu sulit. Karena memang posisinya udah ada di posisi yang tinggi. Ya nggak apa-apa, semua masih mumpuni, semua masih bisa ya Anda kendalikan. Jangan lupa milikilah ilmu-ilmu yang sifatnya mampu membuat kodam-kodam tua ini segan kepada diri Anda. Karena dengan demikian Anda tidak hanya kuat karena pendamping astral, melainkan Anda juga kuat secara pribadi kayak gitu Pak. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan ya atas semua pertanyaan Anda. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih dan mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf karena hasil terawangannya lama. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan.